Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. 2 WNI yang positif terjangkit corona dibenarkan Presiden Joko Widodo. Meski demikian, Presiden mengimbau masyarakat tidak panik dan khawatir berlebihan. Menangani ini atau dianggap tidak serius, berbahaya karena memang penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Walaupun sebagian dilakukan dengan cara online untuk mengatasi isu kesehatan dan mengatasi dampak perekonomian akibat COVID-19 ini. Sebetulnya untuk latar belakang dari program studi sains informasi geografi dalam ikut andil kontribusi pemerintah untuk pemetaan COVID-19 di Jawa Barat itu karena pada dasarnya inisiasi dari ketua program studi kami sendiri, yaitu Bapak Dr. Tri Sumantri, yang melakukan terobosan untuk mahasiswa agar bagaimana caranya untuk kita kontribusi aktif dan produktif dalam keadaan yang bisa dibilang sangat terbatas. Karena pada waktu itu tahun 2020 adalah masa di mana kasus COVID-19 itu betul-betul sangat tinggi. Nah, dari situ kita melakukan banyak sekali terobosan-terobosan dari mulai pembuatan peta kerawanan COVID-19 di Jawa Barat, kemudian pemetaan untuk pembukaan sekolah di Kota Bandung. Kasus dari kerawanan COVID di Jawa Barat itu sangat variatif. Dari mulai di Kota Bandungnya sendiri memiliki zona merah, adapun di daerah terluar, kota terluar di Kota Bandung itu memiliki zona hijau. Jadi mungkin kalau misalnya kita menarik beberapa bulan yang lalu ya, di tahun 2020 khususnya di bulan Juni saat kita melakukan pemetaan tersebut, banyak sekali zona-zona yang memang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi terhadap masyarakat agar membatasi mobilitas penduduk di sana. Dan mungkin ini sangat efektif ya, karena dengan adanya informasi seperti ini masyarakat bisa tahu bagaimana situasi di tempat mereka tinggal, di mana untuk zona merah mereka untuk membatasi tidak melakukan mobilitas secara intens. Adapun di zona hijau untuk membatasi saja agar tidak terlalu banyak keluar dari rumah. Nah, oleh karena itu dengan adanya pemetaan ini memberikan solusi yang sangat besar bagi masyarakat agar terbebas atau mungkin bisa dibilang membatasi mereka dan terhindar dari COVID-19 itu sendiri. Untuk surat tugasnya sendiri kita memang sudah disetujui dan disepakati, bahkan didukung langsung oleh Rektor dari Universitas Pendidikan Indonesia dan melalui Bu Nike, salah satu dosen dari FIP. Beliau karena sangat dekat dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga untuk melakukan kerjasama bersama dengan Pemda kita dipermudah. Kita bisa lihat bagaimana cuplikan-cuplikan dari saat masyarakat berada di zona merah, bagaimana mobilitas penduduk di sana, kemudian di saat zona hijau, bagaimana mobilitas penduduk di sana. Senin pagi suasana di Jalan Kota Bandung terlihat. Jalan di sebagian titik di Kota Bandung masih terlihat tertutup. Bahkan di sebagian pusat perbelanjaan dan mal belum terlihat aktivitas warga. Petugas gabungan dari unsur pemerintahan Kota Cimahi, Polri, dan TNI Selasa pagi menggelar operasi justisi di pusat alun-alun Kita Cimahi dengan target pengendara yang tidak mengenakan masker. Operasi ini dilaksanakan karena Cimahi tergolong dalam zona merah setelah semakin banyaknya kasus positif COVID-19 yang terdeteksi dari hasil swab test. Dalam sepekan, kasus positif di Kota Cimahi hampir mencapai 60 kasus atau tertinggi sejak pandemi COVID-19. Kota Bogor, Jawa Barat mengalami lonjakan luar biasa. Penambahan kasus berada di kisaran 300-an per hari. Kenaikannya bahkan mencapai lebih dari 1.500%.
Kasus harian di Kota Bogor pada hari Senin kemarin mencapai 447 kasus. Kondisi ini membuat keterisian tempat tidur di Kota Bogor hampir mencapai 100%. Namun, menurut Wali Kota Bogor Bima Arya, saat ini sulit untuk mendapatkan ruang rawat pasien COVID-19 di Kota Bogor. 2 minggu yang lalu